Pada Rabu 23 Oktober 2021, Reklasering Indonesia perwakilan se-Sulawesi kembali sambangi Komisi Yudisial RI dan Mahkamah Agung RI gelar aksi menuntut terkait dengan putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang memenangkan Andi Nur Said. Putusan itu berkaitan dengan sebidang tanah yang terletak di Desa Tandru Tedong, Kecamatan Dua Pitwe, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan yang dianggap cacat hukum. Diketahui, sebelumnya putusan tahap awal perkara yang memenangkan pihak Kamarudin DKK yang dimana para ahli waris sudah mendapatkan keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap alias ingkrah di Pengadilan Negeri Sidrap pada hari Kamis 23 Juni 2020. Ketua Reklasering Indonesia perwakilan se-Sulawesi Rahmat H. Amahuru SOS SHMH dalam penyampaiannya dengan tegas mengatakan keputusan kasasi tersebut yang memenangkan Andi Nur Said cacat hukum dikarenakan hakim tidak memeriksa perkara dengan baik. Beberapa kali dan sudah dibalas oleh Ketua Komisi Yudisial. Namun dalam hal ini laporan yang kami laporkan maju mendapat respon positif. Maju. Hakim Mahkamah Agung telah melakukan pasal yang berisan maju. Kita sampai di dalam sekali maju, lalu kemudian kita sampai mitra Mahkamah Agung. Reklasering Republik Indonesia adalah mitra kawan-kawan sekalian. Komisi Yudisial adalah lembaga kehakiman yang dibentuk oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kami datang ke sini menagih janji Ketua Komisi Yudisial berkaitan dengan surat Reklasering Indonesia yang sampai saat ini belum dibalas secara positif. Jadi kami cuma meminta waktu, Pak, agar bertemu dengan perwakilan Komisi Yudisial berkaitan dengan surat kami. Jadi bukan dihadirkan kami ke sini baru mengaksi, Pak. 3 kali kami melakukan penyerahan berkaitan dengan kasus yang berada di Sulawesi Selatan yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Kota Makassar. Jadi Bapak Ibu sekalian, aksi kemarin sebenarnya di sini, namun karena berkaitan dengan persoalan 2 tahun Jokowi didemo oleh mahasiswa, teman-teman dari Polda Metro Jaya meminta agar dipending aksi. Dan kami baru hari ini sebenarnya titik aksinya bukan di sini, tapi pemberitahuan aksi sudah kami tembuskan Mahkamah Agung titik aksi utama. Namun kedatangan kami hari ini, saya Ketua Perwakilan Wilayah Sulawesi Reklasering Indonesia yang sampai saat ini belum mendapatkan surat resmi berkaitan dengan penanganan kasus perkara yang berada di Kabupaten Sidrap, kawan-kawan sekalian, Sulawesi Selatan. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa kasus yang berada di Kabupaten Sidrap yang dimenangkan oleh klien saya, Amarudin DKK, di Pengadilan Negeri Sidrap, dan bukti yang dihadirkan oleh petugas pada saat itu memfotokopi semua bukti-bukti materi yang dipegang oleh ahli waris atau klien kami. Dan alhamdulillah pada saat persidangan Pengadilan Negeri Sidrap, klien kami menangkan perkara tersebut, Bapak Ibu sekalian. Namun terjadi persekongkolan, Pengadilan Tinggi memenangkan kembali kedudukan Bapak sekalian dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh klien kami, saudara sekalian. Ini adalah kejahatan. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa lembaga kehakiman dibentuk oleh negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memberikan supremasi hukum dan penegakan hukum secara adil. Penegakan hukum, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Komisi Yudisial dan lembaga kehakiman adalah mitra daripada Komisi Reklasering Republik Indonesia. Ketua Komisi Yudisial mengetahui itu. Reklasering Indonesia sesuai dengan surat lembaga kehakiman nomor 12 kami pada Komisi Reklasering Indonesia mendapatkan mandat 2 lembaga negara, berita negara
Hadirat saya di sini terlepas dari PH-nya atau PKK. Saya adalah ketua perwakilan wilayah Sulawesi Lekaseri Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Kehadiran saya harus juga disambut baik oleh ketua komisi yudisial. Saya berterima kasih atas balasan surat saya yang sudah dibalas oleh ketua komisi yudisial. Namun dari isi surat, jujur saja kami dari perwakilan wilayah Lekaseri Indonesia sangat kecewa dengan panitera ataupun komisi yudisial yang ditunjuk untuk membalas surat tadi, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu harapan saya, kami ingin bertemu. Saya PH-nya sekaligus wakil ketua umum, ketua wilayah Sulawesi Lekaseri. Pasti diketahui ketua komisi yudisial. Apa itu Lekaseri? Badan Musik Lekaseri Republik Indonesia adalah mitra lembaga kehakiman. Dan beliau mengetahui itu. Ini kaki saya. Dan kami punya hubungan kemitraan dengan lembaga kehakiman. Maka atas nama Lekaseri, saya meminta agar diberikan ruang untuk bertemu dengan ketua komisi yudisial berkaitan dengan persoalan dijangkau laporan kami berkaitan dengan kinerja hakim pengadilan tinggi yang sampai saat ini tidak jelas arah surat kami. Bapak Ibu sekalian, kembali terjadi lagi di Mahkamah Agung. Klien kami mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Itu lagi terjadi persekongkolan. Saya meletakkan asas praduga tak bersalah kepada hakim Mahkamah Agung. Namun 3 hakim ini kami menduga telah terjadi persekongkolan. Jadi 3 kali saya melakukan persolatan di sini, Pak. Saya ketua wilayah Sulawesi Lekaseri Indonesia sekaligus penasihat hukum saudara Kamarudin LKK perkara pengadilan tinggi yang juga lagi-lagi terjadi kesalahan kecurangan dalam proses pengadilan. Klien saya telah memenangkan perkara Kabupaten Sidrap, lalu tergugat memfotokopi semua bukti-bukti material, ajukan gugatan kembali lagi ke pengadilan tinggi. Disitulah terjadi persekongkolan dengan hakim pengadilan tinggi. Saudara tergugat berhasil memenangkan perkara. Sangat kecewa dengan kami ketika klien kami melakukan kasasi kepada Mahkamah Agung. 2 hari surat saya dibalas oleh ketua Mahkamah Agung. Saya tidak diberitahu soal tanggung jawab atau PH-nya Kamarudin LKK. Sudah ada putusan yang memenangkan lagi tergugat, Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga berharap kehadiran kami atau kehadiran saya pasti diketahui lembaga saya. Terlepas daripada atribut PH saya adalah ketua wilayah Sulawesi Lekaseri Indonesia. Lekaseri adalah representasi dari lembaga misi Lekaseri atau LMRI. Itu diketahui karena kami mendapat mandat dari lembaga kehakiman, mendapat lembaga negara, mendapat berita negara untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang tertindas. Maka hari ini kehadiran saya ke sini tidak lain tidak bukan meminta lembaga komisi yudisial untuk mengusut tuntas ketiga hakim yang menangani perkara pengadilan tinggi Sulawesi Selatan dan ketiga hakim yang menangani perkara kasasi di Mahkamah Agung yang kami duga hakim tersebut menerima duit dari saudara Andi Cinta atau tergugat Kamarudin LKK. Itu saja yang mau saya sampaikan. Titik aksi kami sudah usulkan ke Polda Metro Jaya, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Namun pihak Polda meminta untuk Mahkamah Agung dijadikan sentrum pergerakan. Namun tidak mungkin saya datang ke sini untuk mempertanyakan surat-surat kami yang sampai saat ini belum ada jawaban dari Komisi Yudisial. Jadi kehadiran saya ini bukan baru hari ini, Pak. Saya 3 kali melakukan persolatan berkaitan dengan perkara ini, meminta agar Komisi Yudisial bisa melakukan pemeriksaan. Surat saya betul dibalas oleh ketua Komisi Yudisial. Namun isi surat itu masih meminta berkaitan dengan legalitas. Saya penuhi semua bukti-bukti saya serahkan kepada Komisi Yudisial. Sampai saat ini saya datang sendiri ke Jakarta. Sampai saya bicara tempat di sini belum ada surat dengan bukti-bukti yang saya sudah serahkan. Hari ini atas nama Lekaseri, saya sebagai ketua wilayah sendiri datang di hadapan teman-teman di Komisi Yudisial untuk mempertanyakan sejauh mana surat saya dan sejauh mana penanganan perkara tersebut. Jadi itu saja mungkin saya dapat sampaikan. Perkara 344/2020 yang diputus di pengadilan tinggi
sedangkan perkara nomor 17 yang dimenangkan oleh klien saya di pengadilan Sumbar, alhamdulillah kami memenangkan perkara tersebut di pengadilan negeri Sumbar. Namun saudara tergugat memfotokopi semua bukti-bukti material. Padahal kita lihat harusnya hakim tidak membocorkan bukti-bukti yang ada, saudara-saudara sekalian. Alat bukti yang kami hadirkan ternyata dibocorkan oleh salah satu hakim yang menangani perkara di Sumbar, bekerja sama dengan Pengadilan Tinggi Makassar. Dengan bukti-bukti yang kami hadirkan di Pengadilan Sidrap difotokopi oleh saudara Andi Cinta atau tergugat, hingga berhasil dia memenangkan perkara tersebut di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, tanpa melihat bukti-bukti material. Karena klien kami kalah di Pengadilan Tinggi, kami lakukan upaya kasasi di Mahkamah Agung yang sangat membingungkan Bapak Ibu sekalian, yang sangat membingungkan. Surat saya baru dibalas oleh Ketua Mahkamah Agung, sesuai dengan telegram memorandum Mahkamah Agung baru membalas surat saya. Besoknya sudah ada putusan, Bapak Ibu sekalian. Sudah ada putusan lagi, klien kami dikalahkan. Sedangkan hukum yang kami hadirkan adalah bukti permulaan yang kami rasa cukup untuk memenangkan perkara tersebut. Karena kami memenangkan perkara tahap awal, Bapak Ibu sekalian. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kok nggak ada balasan gitu jawabannya. Beranjak daripada persoalan yang sekarang membuat kami harus datang ke sini, sudah kami dari Makassar Republik Indonesia belum balas oleh Ketua Mahkamah Agung, Bapak Ibu sekalian. Tanggal 24 bulan 23 Ketua Mahkamah Agung telah membalas surat yang kami ajukan dengan menggunakan lembaga lembaga Republik Indonesia. Perlu Bapak Ibu sekalian mengetahui, Lembaga Indonesia atau belum dikenal dengan Badan Komisi Lembaga Republik Indonesia adalah lembaga mitra Polri yang mendapatkan telegram yang lengkap, surat telegram yang lengkap nomor 28. Yang kedua, kami mendapatkan surat nomor 12 dari Lembaga Kehakiman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu sekalian mengetahui kenapa sampai membuat kami dari kuasa hukum saudara Kabarul Putaka harus hadir ke Mahkamah Agung. Bapak Ibu sekalian perlu ketahui atau saudara-saudara perlu ketahui, Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dianggap adalah Tuhan di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Kenapa dia Tuhan? Dia mampu memutuskan sebuah perkara yang dimana dari perkara tersebut mengedepankan asas keadilan tanpa ada asas kebencian dan lain-lain sebagainya. Kenapa sampai hanya saya bawa kurang lebih 10 orang? Karena lembaga ini lembaga terhormat, Bapak Ibu sekalian. Kami tadi dari KAI untuk melaporkan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang tertuang klien kami harus mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kami yang ditunjuk sebagai kuasa belum mendapatkan masukan apa-apa dari Mahkamah Agung. Saya sebagai kuasa yang mendapat mandat dari saudara baru di DKK untuk datang mengecek sejauh mana perkara kami, apakah sudah ditangani oleh Mahkamah Agung atau belum. Namun yang terjadi, kedatangan kami bukan untuk mengecek perkara, namun mengambil salinan putusan, Bapak Ibu sekalian. Ini yang kami minta kepada Ketua Mahkamah Agung, bahwa jika hakim yang menangani perkara 200 PDT yang dimana dia diputus sepihak oleh hakim
Hakim Mahkamah Agung Bapak Ibu sekalian. Publik berpendapat bahwa lembaga terhormat ini menyimpan banyak orang-orang yang munafik, sehingga sistem penegakan hukum yang mana diharapkan oleh masyarakat banyak hari ini tercela akibat daripada kepentingan segelintir orang di dalamnya, kawan-kawan. Pak Panitra keluar. Jadi saya mau tunjukkan bahwa